Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Widastri, mahasiswa semester 5 Kesehatan Masyarakat dari Stikes Surya Global Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mereview film dari Tugas Manajemen Bencana dengan dosen Ibu Julaiha. Nah, di sini saya mengambil film terkait sampah plastik, di mana di sini dijelaskan sampah plastik yang begitu banyak, begitu menggunung gitu, sampai sampah plastik ini merusak kenyamanan lingkungan, merusak ekosistem lingkungan. Nah, apa alasan saya mengambil film ini? Karena di Indonesia sendiri, jika dilihat-lihat itu sampah plastiknya masih banyak, bahkan masih banyak yang tidak menindaklanjuti terkait sampah plastik yang menggunung. Oleh karena itu, saya mengambil film yang sampah plastik ini. Tujuannya yaitu insya Allah agar bisa memberikan arahan, memberikan sedikit ilmu untuk masyarakat Indonesia bagaimana cara menindaklanjuti sampah plastik, lalu bagaimana dampak negatif dari banyaknya sampah plastik gitu. Nah, dari film ini seperti yang sudah saya bilang di awal, dengan adanya banyak sampah plastik itu tidak hanya mencemari lingkungan saja, tapi bisa menyebabkan banjir. Kemudian sampah plastik di laut itu bisa menyebabkan kerusakan ekosistem laut, bahkan sampai melukai hewan-hewan yang ada di laut. Ada suatu cuplikan di dalam film ini, di mana ada kura-kura di hidungnya itu sampai tertusuk sampah plastik. Karena saking banyaknya sampah plastik yang ada di laut, itu juga sampai dimakan oleh hewan-hewan besar seperti lumba-lumba, paus, atau bahkan hewan yang lainnya seperti itu. Nah, itu sangat mengganggu, sangat merusak. Lalu apa dampaknya sampah plastik yang di darat, yang tidak di laut? Banyak. Selain mencemari udara, itu juga bisa menyebabkan banjir. Bahkan di Indonesia sendiri terdapat banyak daerah yang masih rawan banjir, bahkan karena sampah plastik yang dibuang sembarangan di sungai, kemudian hanya di jalan-jalan yang menyumbat seluruh saluran air agar air mengalir itu tersumbat oleh sampah-sampah plastik gitu. Jadi banyak menyebabkan banjir. Kemudian apa saja jenis sampah plastik? Itu sebenarnya banyak, dari semua jenis sampah plastik itu termasuk ya, seperti botol plastik, kemudian plastik-plastik yang untuk kita belanja dan lainnya gitu. Lalu apa caranya biar sampah plastik itu tidak menggunung? Misalnya kita belanja ke supermarket, ke pasar, atau kemanapun itu, kita bisa membawa wadah sendiri atau tote bag. Nah, itu bisa kita bawa pulang, bisa disimpan dan bisa digunakan untuk lain kali. Karena kalau plastik itu kebanyakan hanya digunakan untuk satu kali pemakaian. Nah, dari banyaknya pembuatan produk sampah plastik inilah yang mengakibatkan banyak sampah plastik, apalagi harganya yang murah gitu. Kemudian misalnya kita mau beli sesuatu, kita mau keluar, sebaiknya kita membawa bekal dari rumah atau membawa wadah, membawa botol sendiri, tempat makan sendiri dan lainnya agar untuk mengurangi sampah plastik. Nah, ada alternatif untuk penanggulangan atau penanganan sampah plastik, yaitu ada 6R. Apa saja 6R itu? Yang pertama ada reuse atau memanfaatkan ulang. Nah, di sini memanfaatkan ulang artinya menggunakan kembali barang bekas tanpa pengelolaan dahulu untuk tujuan yang sama atau berbeda dari tujuan bahan awal. Contohnya yaitu memakai sampah plastik sebagai bahan baku kerajinan dan bekas dikemas menjadi tempat duduk dan sebagainya. Kemudian ada recycle atau mengolah kembali, yaitu untuk memanfaatkan barang bekas dengan mengolah materinya untuk digunakan lebih lanjut. Contoh, sampah organik diolah menjadi kompos. Kemudian reduce atau mengurangi merupakan suatu bentuk kegiatan atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Contoh, pergi belanja membawa keranjang atau tas belanja dari rumah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada replace atau mengganti. Nah, di sini bisa dengan menggantikan dengan bahan yang biasa dipakai ulang sebagai upaya mengubah kebiasaan yang dapat mempercepat produksi sampah. Contoh, membungkus kue dengan menggunakan daun pisang. Boleh banget itu. Kemudian
refill atau mengisi kembali, dimana untuk mengisi kembali wadah-wadah produk kemasan yang habis dipakai. Contohnya yaitu memanfaatkan botol parfum untuk diisi kembali dengan parfum isi ulang. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ada repair atau memperbaiki. Di sini untuk melakukan pemeliharaan atau perawatan agar tidak menambah produksi sampah. Contoh, sandal yang talinya putus itu kebanyakan dari bahan plastik juga mungkin diperbaiki kembali dengan tali yang baru tanpa perlu beli sandal baru selama masih layak. Di samping alternatif solusi yang tadi saya sebutkan, itu bisa banget untuk manfaat kita semua ya, bisa banget untuk referensi kita semua. Jadi dari sampah-sampah plastik itu sebenarnya masih banyak penggunaannya untuk dijadikan bahan hias. Misalnya dari botol plastik itu bisa dijadikan pot untuk mengisi tanaman ataupun yang lainnya seperti itu. Harapannya dengan adanya ini bisa membantu sedikit ilmu atau menambah wawasan teman-teman semua masyarakat Indonesia bagaimana cara mengelola sampah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.